Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan PPT makalah kami. Baiklah, pada materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Regita. Kepada Saudari Regita, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk membacakan materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu proses atau suatu halangan dalam memahami suatu pelajaran, baik itu pelajaran yang baru diterima ataupun yang telah diterima sebelumnya. Proses pembelajaran memerlukan jangka waktu tertentu untuk memahami materi tersebut, biasanya dalam suatu proses pembelajaran materi. Menurut salah satu ahli kognitif anak atau psikokognitif anak yang bernama Piaget, mengatakan bahwa ada 3 sistem pemasukan informasi terhadap daya ingat kognitif anak, di antara lain adalah yang pertama adalah asimilasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga keseimbangan. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran anak antara lain menurut Van Dessen Suryabarata 1984. Belajar dipengaruhi oleh 1. Adanya sifat ingin tahu, yang ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. 2. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. 3. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman. 4. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan koperasi mau dengan kompetensi. 5. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pembelajaran. Dan 6. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, pada materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan atau mutu pembelajaran anak. Menurut neurologi kognitif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Lingkungan sang anak. Kedua adalah kondisi anak itu sendiri. Ketiga adalah mental sang anak atau psikologi anak. Keempat adalah batas kemampuan yang dimiliki anak. Yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Pada usia 3-6 tahun, anak mengalami 10% penurunan pembelajaran atau diagnosa pembelajaran. Karena anak masih mengalami masa golden age, maka tingkat persentase anak yang usia 3-6 tahun itu masih rendah. Pada usia kedua adalah 7-9 tahun, yang dimana anak tersebut telah mengalami 38% dari penurunan belajaran. Pada usia ini anak mengalami peningkatan kesulitan belajar yang signifikan karena masa golden age telah terlampau atau telah terlewatkan. Pada usia selanjutnya yaitu usia 11-15 tahun, di mana masa ini adalah masa krisis pembelajaran, yang dimana persentasenya mencapai 58%. Artinya pada masa ini anak sudah mulai kesulitan dalam melakukan metode pembelajaran ataupun memahami materi di pembelajaran yang telah diberikan oleh guru ataupun orang tuanya. Begitupun persentase selanjutnya. Setiap anak yang mengalami pertumbuhan, maka diagnosa pembelajarannya akan meningkat sesuai bagaimana cara ia menstimulasi kognitif dan menstimulasi daya ingatnya. Oleh sebab itulah, stimulasi kognitif itu sangat penting bagi anak usia. Baiklah, mungkin sampai sini saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 12 tentang PPT dan makalah yang pada hari ini telah kami sajikan. Jika ada kekurangan kepada penjelasan, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kala kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan kembali terima kasih kepada seluruh anggota dan teman-teman yang telah
perhatikan persentase yang kami sampaikan ini. Terima kasih.